gue nggak akan basa-basi. Kalau ada satu hal yang paling gue sesali soal keuangan di masa lalu, itu bukan karena gue kurang pintar, bukan karena gue malas, dan bukan karena gue kurang kerja keras, tapi karena terutama waktu di usia 20 tahun. Cuma karena gue nggak tahu 5 hal sederhana yang akan gue bahas di video ini. Uang 1 miliar rupiah yang secara matematis sangat mungkin gue punya hari ini hilang begitu aja. Dan yang paling nyesek, gue baru sadar ini setelah terlambat. Kita semua tahu satu hal, usia 20, dan itu adalah masa paling chaos soal uang. Lo masih nyari jati diri antara mau gaya hidup, bayar kuliah, atau baru ngerasain gaji pertama. Di satu sisi, lo pengen nikmatin hidup. Di sisi lain, lo takut salah langkah. Dan jujur aja, gak ada yang ngajarin kita soal uang dengan benar. Padahal, trust me, 5 keputusan kecil ini adalah game changer buat hidup lo 10-20 tahun ke depan. Makanya judul video ini bukan clickbait. Kalau balik ke umur 20, ini yang gue lakuin soal uang. Kesalahan pertama, nunda investasi. Dulu gue sering bilang ke diri gue sendiri, buat apa sih investasi cuma 100.000 sebulan? Gue mikir itu receh, gak ada efeknya. Mending buat jajan, nongkrong, atau nunggu gaji gede dulu. Dan itu adalah kesalahan terbesar gue, karena waktu itu gue gak ngerti satu konsep paling penting dalam dunia uang. The power of compounding. Gue jelasin simple. Investasi Rp 50.000 per bulan di usia 20 tahun. Dengan asumsi return 10% per tahun, hasilnya bisa jauh lebih besar dibanding orang yang baru mulai investasi 5 juta rupiah per bulan di usia 30 tahun. Kenapa? Karena 10 tahun pertama itu magic. Bukan jumlah uangnya yang bikin kaya, tapi lamanya waktu uang itu bekerja buat lo kalau lo masih di usia 20 atau bahkan di bawah itu. Hari ini juga buka RDN mulai rutin Rp 10.000 per bulan. Index fund atau periksa dana pasar uang dulu. Nggak usah sok pintar, nggak usah nunggu paham semua. Mulai dulu. Kesalahan kedua, FOMO dan utang konsumtif. Gue dulu FOMO parah. iPhone terbaru, pengen kopi fancy tiap hari, gas. Jalan-jalan yang sebenarnya nggak perlu, gas juga. Dan semuanya gue bungkus dengan satu kalimat sakti. Ini self-reward. Padahal sekarang gue sadar, itu utang konsumtif terselubung. Uang gue habis bukan karena miskin, tapi karena gaya hidup gue lebih cepat naik daripada penghasilan gue. Di usia 20, hapus semua utang yang bukan aset produktif. Sebelum lo beli gadget mahal, tanya ke diri lo, ini nambah skill gue atau cuma nambah cicilan? Kalau gue bisa balik ke umur 20, gue akan utang buat belajar, bukan utang buat pamer. Kesalahan ketiga, meremehkan dana darurat. Dulu gue mikir gue masih muda, sehat, tinggal sama orang tua, buat apa dana darurat? Sampai suatu hari kejadian gak terduga datang dan gue butuh uang besar cepat. Apa yang gue lakukan? Gue jual investasi gue. Dan itu big mistake, karena investasi itu harusnya dipakai buat masa depan, bukan buat nutup lubang darurat hari ini. Dana darurat itu bukan uang nganggur. Dana darurat itu asuransi buat portofolio lo di usia 20. Minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Simpan di tabungan atau instrumen yang liquid. Jangan pernah sentuh investasi buat kondisi darurat. Kesalahan keempat, salah pilih arah karier. Pas umur 22, gue cuma fokus satu hal. Kerja apa yang gajinya paling gede sekarang? Gue nggak mikir
5 tahun ke depan gaji gue bakal jadi apa? Industri yang gue pilih mentok di usia 20. Lo harus fokus investasi di skill. Bukan cuma kerja, skill yang high income, in demand, dan scalable. Contohnya coding, asterisk data analytics, asterisk digital marketing, asterisk public speaking, asterisk sales high ticket. Gaji awal boleh kecil, asal potensi kenaikannya eksponensial. Karena skill lo langka dan mahal, kesalahan terakhir, salah dengerin nasihat. Dulu gue belajar soal uang dari siapa? Teman seumuran gue yang sama-sama bingung, atau orang tua yang mindset finansialnya masih zaman dulu. Bukan salah mereka, tapi kondisi zaman udah beda. Cari mentor finansial yang benar. Baca buku kayak Rich Dad, Poor Dad, The Psychology of Money, atau follow channel atau figur yang beneran praktisi. Bukan cuma motivator. Trial and error soal uang itu mahal. Belajar dari orang yang sudah salah duluan. Itu dia 5 hal yang pasti gue lakuin kalau gue bisa balik ke umur 20. Pertama, mulai investasi compounding. Kedua, hapus utang konsumtif. Ketiga, kunci dana darurat. Keempat, kejar skill high income. Kelima, cari mentor yang benar. Ingat, uang bukan cuma soal nominal, tapi soal kebebasan waktu di masa depan. Jangan sia-siain waktu lo kayak gue dulu. Lo punya 10 tahun lebih cepat daripada gue, gunakan itu. Sekarang giliran lo. Tulis di kolom komentar kalau lo bisa balik ke usia 15, 18, atau 20, apa satu hal yang paling lo sesali soal uang.